Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi you guys. So my name is Faizi Angelia Putri. I'm from K1 2023 English Education Study Program at Universitas Maritim Raja Ali, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. So first of all, I want to say thanks for you all guys that watching my videos, that I want to share some informations with you all guys. Then I want to say thanks to Miss Hanifa as lecturer of Belajar Pembelajaran classes. So today I want to share with you all guys about the one person that I'm very proud of. His name is Yan Indra SOS MSE. He's living at Kabupaten Karimun, and also he's my own father actually, and I'm so very proud of him. He has inspired me with the story of his life journey. He always told me that education is number one thing, that also is very important things. Without education, a person's life will be difficult to find a goal. So he has graduated from Stratum 2, or maybe in Bahasa Indonesia we know S2 atau Strata 2, and then the alumni of Institute of Internal Government, or maybe in Bahasa Indonesia we all know Akademi Pemerintahan Dalam Negeri, or in this era everyone called IPDN, Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Not only that, he has devoted himself as lecturer, and then sub-district head, or maybe we know as camat, then head of service, or maybe kepala dinas. But more than just title and positions, what I remember most from him is the way he guided me to understand and education is not only about value, but is about the way of life. Perkenalkan, nama saya Yan Indra, SOS MSI. Saya lahir di Siak, Sri Indrapura, Kabupaten Siak. Tapi saya dibesarkan di Bengkalis dan Pekanbaru, dan saya melanjutkan pendidikan dari mulai SD, SMA sampai SMA di Pekanbaru, SD-nya di Bengkalis, dan juga pernah di Batam di belakang Padang. Dan terakhir saya SMA dan melanjutkan studi di Akademi Pemerintahan Dalam Negeri atau APDN, yang sekarang ini namanya APDN Jatinangor atau APDN Bandung. Alhamdulillah setelah selesai D3 di Pekanbaru, APDN Pekanbaru, saya melanjutkan studi di Universitas Sumatera Utara, jurusan Administrasi Negara, dan alhamdulillah selesai tahun 1998. Baik, saya lanjutkan setelah bertugas, setelah tamat dari Universitas Sumatera Utara. Jadi saya ditempatkan di Sumatera Utara hampir 2 tahun setelah tugas belajar di Sumatera Utara. Saya melanjutkan pekerjaan di Kabupaten Kepulauan Riau, yang sekarang ini saya berada di Tanjung Balai Karimun, dan bertugas di Kepulauan Riau lebih kurang hampir 2 tahun, tepatnya di Kecamatan Kundur, Tanjung Batu. Dan saya bekerja hampir 2 tahun di Kecamatan Kundur, dan sempat juga 6 bulan di Kabupaten Kepulauan Riau, dengan segala macam senang susahnya, dengan membawa keluarga, membawa anak-anak, membawa istri. Saya mulai bekerja di Kundur selama 2 tahun, dan setelah itu melanjutkan, kebetulan pemerintah pusat memekarkan beberapa provinsi, termasuknya salah satu adalah Provinsi Kepulauan Riau, yang sekarang ini kita berada di Provinsi Kepulauan Riau, dan Kabupaten Karimun sebagai kabupaten yang sekarang saya tempati. Dengan perkembangan baru kabupaten, saya bertugas di kantor bupati.
Kabupaten Karimun sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Desa, kemudian dilanjutkan dengan Kepala Bagian Pemerintahan atau Kepala Bagian Tata Pemerintahan yang sekarang ini Kabak Tapem. Nah, lebih kurang hampir 2 tahun bertugas sebagai Kepala Bagian Pemerintahan. Setelah itu saya dipromosikan lagi oleh Bupati pada saat itu, Haji Muhammad Sani, untuk menjadi camat di Kecamatan Karimun yang sekarang ini berada di Tanjung Balai Karimun. Disitulah saya coba belajar, mengikuti perkembangan pendidikan, ilmu administrasi dan lain sebagainya, dan mengikuti diklat, baik itu namanya diklat Adumla, diklat Spama, dan PIM terakhir saya mengikuti PIM 3 di Kepri di Tanjung Pinang. Dan ilmu-ilmu yang saya gali, saya coba, saya belajar untuk menjadi seorang tutor atau menjadi seorang dosen, dan saya juga kadang-kadang diamanatkan oleh pimpinan untuk mengajak adik-adik yang baru masuk menjadi CPNS. Kadang-kadang saya memberi materi diklat tentang administrasi umum pemerintahan, yaitu diklat calon CPNS, calon pegawai negeri sipil. Jadi dari pengalaman-pengalaman saya mengajar, baik itu pada tingkat diklat Adumla atau Spama, saya mendapat suatu motivasi, kayaknya saya bisa mengajar sebagai dosen atau tutor. Oleh sebab itu, setelah saya menjadi camat, kemudian saya dipindahkan lagi menjadi Kabak Tata Pemerintahan, balik lagi tempat lama, dan terakhir menjadi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga di Karimun lebih kurang 3 tahun. Setelah saya bertugas lebih kurang hampir 3 tahun di kantor Pemuda Olahraga, saya mencoba mendalami ilmu sebagai dosen. Selama itu saya mencoba mengajar di Universitas Karimun sebagai dosen di jurusan administrasi negara atau ilmu pemerintahan. Pada saat itu saya mencoba menggali ilmu tentang pemerintahan dan memberikan motivasi kepada adik-adik. Satu yang menjadi motivasi saya untuk mengajar ini kepada adik-adik semuanya, saya mencoba mengadopsi antara ilmu ESQ, ilmu emosional spiritual quotient. Saya mencoba memadukan ketiga unsur. Unsur pertama adalah IQ, EQ, dan SQ. Jadi inilah ilmu yang saya coba terapkan ke dalam dunia pendidikan, khususnya di ilmu pemerintahan ini. Benar-benar adik-adik itu memanfaatkan ilmu emotional spiritual quotient. Selain itu, adik-adik perlu ketahui, saya bukan hanya sebagai yang bekerja di pemerintahan, saya juga aktif di organisasi KNPI. Waktu itu sekitar tahun 2005 sampai 2007 saya menjabat ketua KNPI di Karimun dan mencoba belajar berorganisasi dengan pemuda-pemuda. Alhamdulillah, dokumentasi mengenai kegiatan pemuda banyak saya lakukan sebagai gambaran untuk motivasi adik-adik semua. Dan pesan saya kepada adik-adik, manfaatkan waktu yang luang untuk menambah
menambah ilmu untuk belajar dan terus belajar. Karena belajar ini tidak ada batas waktu. Selagi sempat belajar, kita belajar. Jadi luangkan waktu seefektif mungkin untuk belajar dan berdoa. Dan ingat juga, agama harus terus kita tingkatkan. Karena masalah ibadah itu tidak bisa kita tinggalkan. Karena apapun yang kita lakukan semata-mata tujuan hanya untuk mengabdi kepada Allah. Itulah tujuan menciptakan kita sebagai manusia. Mungkin ini sebagai motivasi golongan untuk adik-adik semua. Semoga bermanfaat untuk adik-adik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So this video I dedicate for him as my respecting, and then also I'm so thankful for him as my own father, and I'm also so very proud of him. So you guys, in conclusion, the pursue knowledge as high as possible because it knowledge that will help us someday in the future. So the one things that I get from Young Indah Esas MSc, we as young people or youth must have to high our educations as high as possible because it's a knowledge that will help us someday in the future. Because education is the number one things and that very important things. So I think that's it from my documentary videos for today from Belajar Pembelajaran classes, and I want to say thanks to you God, thanks for all the attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.